Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bantu Belajar Matematika dan Fisika. Sebelum ke materi, jangan lupa klik tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Masih di materi himpunan, sekarang kita bahas mengenai sifat-sifat himpunan, kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Kita lihat yang pertama, yaitu sifat-sifat himpunan. Perubahan urutan penulisan elemen tidak membuat himpunan itu berubah. Contohnya di sini, ada himpunan A yang anggotanya 2, 3, 4, 7, dan 9. Lalu, ada lagi himpunan A yang anggotanya 3, 7, 4, 9, 2. Kan anggotanya sama nih, hanya urutan penulisan angkanya saja yang berbeda. Maka himpunan ini merupakan himpunan yang sama, karena anggotanya sama, meskipun penulisan urutannya berbeda. Contoh lain, ada himpunan B yang anggotanya A, B, C, D, E. Lalu, ada B yang anggotanya E, D, C, B, A. Dan ada B yang anggotanya C, A, E, B, D. Nah, ini juga kan sama saja ya, anggotanya A, B, C, D, E. Hanya penulisannya saja yang diacak atau diubah penulisannya. Maka ini juga himpunan yang sama. Lalu, jika ada elemen dari himpunan yang diulang beberapa kali dalam himpunan, maka elemen yang terulang tersebut dianggap sebagai satu elemen. Contohnya apa? Di sini ada kata matematika. Di sini kan hurufnya ada M-A-T-E, M-A-T-I-K. Nah, kan ada yang berulang tuh. Ada huruf M-nya ada 2, lalu ada juga huruf A-nya ada 3. Nah, huruf T-nya ada 2. Nah, maka yang berulang ini ditulisnya menjadi satu huruf. M-nya tetap 1, A-nya juga tetap 1, T-nya 1, E memang ada 1, jadi ditulis 1, I juga ada 1, dan K. Jadi, kata matematika itu kalau ditulis dalam himpunan, anggotanya hanya M-A-T-E-I-K. Karena elemen yang terulang, di sini elemen yang terulang dianggap sebagai satu elemen. Hanya boleh ditulis satu kali ya. Contoh selanjutnya ada angka 2, 3, 0, 7, 2, 9, 9, 6, 7. Maka yang berulang tetap ditulis satu kali. Ini ada angka 2, berulang kan, ada 2, tetap ditulisnya 1. Angka 3 memang ada 1, 0 ada 1, lalu 7 juga ada 2 nih. Tapi ditulisnya tetap 1. 9 juga di sini ada 2, ditulisnya tetap 1, lalu 6. Selanjutnya, kardinalitas himpunan. Bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dinotasikan dengan N dalam kurung A. Seperti pada pembahasan video sebelumnya ya, sudah pernah sekilas dibahas. Di sini kita lihat ada himpunan. Nah, himpunan itu ada 2. Ada infinite set. Nah, infinite set itu himpunan yang anggotanya tak hingga. Tak hingga tuh gimana? Banyak, jadi tak tentu. Misal kalau penulisan, di sini ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, berarti ini kan tak hingga nih, karena banyak. Kita nggak tahu sampai mana kan ya. Lalu ada lagi himpunan yang anggotanya finite set atau berhingga. Contohnya misal si himpunan B itu anggotanya hanya 2, 4, 6, dan 8. Nah, ini berhingga. Nah, inilah finite set yang bisa kita hitung banyaknya anggotanya dengan kardinalitas himpunan. Kita lihat ke contoh. Tentukan banyaknya anggota pada himpunan berikut. P adalah bilangan ganjil antara 90 dan 100. Q adalah X lebih dari 90 kurang dari sama dengan 100, X elemen bilangan genap. Kita lihat penyelesaiannya. P
P. Bilangan ganjil antara 90 dan 100. Ingat ada kata antara. Kalau antara berarti bilangan yang ada di antara 90 dan 100. Nah, 90 dan 100-nya itu nggak dibawa ya, karena antara. Apalagi di sini tulisannya bilangan ganjil. Ingat ganjil. 90 dan 100 kan bukan ganjil. Jadi kita tulis 91, 93, 95, 97, dan 99. Lalu banyaknya anggotanya ada berapa? Kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini banyaknya anggota P adalah 5. Ditulis NP sama dengan 5. Selanjutnya, Q sama dengan X lebih dari sama dengan 90, kurang dari sama dengan 100. X anggota bilangan genap. Ingat jangan keliru, di sini ada tanda sama dengannya. Kalau ada tanda sama dengannya, biasanya angka yang ininya di bawah. Dan karena di sini bilangan genap, otomatis memang ke bawah ya. Jadi ditulis 90-nya, lalu 92, 94, 96, 98, dan 100. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini banyaknya anggota Q, NQ sama dengan 6. Selanjutnya, himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari himpunan A. Dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Misal di sini A merupakan himpunan dan PA merupakan himpunan kuasa dari himpunan A. Jika NA sama dengan K, di mana K adalah bilangan cacah, maka NPA sama dengan 2 pangkat K. Nah, di sini ingat ada catatan, setiap himpunan selalu memiliki satu himpunan kosong sebagai himpunan bagiannya, dan setiap himpunan memiliki himpunan itu sendiri sebagai himpunan bagiannya. Kita lihat dulu ke himpunan bagian. Himpunan sekaligus menjadi bagian dari himpunan lainnya. Contohnya di sini ada himpunan A yang anggotanya A, B, C, himpunan B yang anggotanya D, E, F, dan himpunan C yang anggotanya A, B, C, D, E. Kita lihat, setiap anggota himpunan A adalah anggota himpunan C. Kenapa? Karena di sini kan anggota himpunan A ada A, B, C, dan ketiga-tiganya ini ada di himpunan C, A, B, C. Nah, maka himpunan A dapat dikatakan sebagai himpunan bagian dari C. Ditulis seperti ini, A subset C. Selanjutnya, himpunan B bukan merupakan himpunan bagian dari C, dikarenakan ada anggota B yang tidak berada di himpunan C. Kita lihat nih, B kan anggotanya D, E, F, sedangkan C hanya A, B, C, D. Nah, ada anggota B yang bukan anggota C. Huruf apa? Huruf F. Ya kan? Ada di B tapi nggak ada di C. Jadi kesimpulannya himpunan B bukan merupakan himpunan bagian dari C. Seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi himpunan bagian. Banyaknya himpunan bagian, himpunan-himpunan bagian atau kita sebut dengan himpunan kuasa dari suatu himpunan A adalah NPA sama dengan 2 pangkat N. Di mana N ini merupakan banyaknya anggota himpunan. Nah, kita perhatikan ada segitiga Pascal di sini. Nah, di sini ada 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Sebenarnya ini masih bisa dilanjutkan. Di sini bisa kita lihat 1, ini tuh dijumlahkan 1 tambah 4. Di sini 5, 4 tambah 6, di sini dapat 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5, dan di sampingnya lagi 1. Masih bisa terus diteruskan lagi, 1, 1 tambah 5, 6, 5 tambah 10, 15, 10 tambah 10, 20, 10 tambah 5, 15, 5 tambah 1, 6, dan di sini 1. Begitupun seterusnya ke bawah ya. Sini kita lihat maksudnya. Himpunan yang tidak memiliki elemen atau himpunan kosong ya. Elemennya kan kosong tuh, berarti
Di sini kan ingat rumus ya, 2 pangkat N, di mana N merupakan banyak anggota. Kalau misalkan ada himpunan A yang merupakan himpunan kosong, maka himpunan kuasanya berapa? Kan 2 pangkat N. 2 pangkat karena kosong di sini 0. Maka 2 pangkat 0 itu berapa? Berapapun bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya itu 1. Maka ketika ada suatu himpunan, anggotanya himpunan kosong atau tidak punya anggota, maka himpunan bagian atau himpunan kuasanya yaitu 1. Cuma himpunan kosong. Lalu, jika suatu himpunan memiliki satu elemen atau satu anggota, maka himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 1. Itu berapa? 2. Nah, bisa kita lihat ini kepemilikannya untuk si himpunan kosong. Lalu, untuk yang ini, untuk yang memiliki satu anggota. Yang memiliki satu anggota tuh, himpunan bagiannya ada 2. Lalu, ini untuk yang memiliki 2 anggota. 2 anggota. Nah, memiliki 2 anggota. 2 pangkat 2 berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. 1, 2, 1. Maka ada 4. Lalu ini untuk yang 3 anggota. Memiliki 3 anggota berarti kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Ini kan 1, 3, 3, 1. 1 tambah 3, 4 tambah 3, 7 tambah 1, 8. Lalu buat yang memiliki 4 anggota, maka 2 pangkat 4. Ini untuk 4 anggota. Maka 2 pangkat 4 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu berapa? 16. Seperti itu ya. Nanti ini untuk kedudukannya kita jelaskan lagi di slide selanjutnya. Kita lihat ke contoh. Tentukan semua himpunan dari himpunan bagian dari himpunan P. Yang pertama, himpunan C. C sama dengan A, B. Himpunan B sama dengan A. Nah, kita lihat ke penyelesaiannya. Nomor 1, C sama dengan A, B. Banyaknya anggotanya berapa? Ada 2, karena A, B. Lalu, PC atau himpunan bagiannya apa aja? Di sini kita bisa lihat, himpunan, sebenarnya bisa penulisannya gini ya. Himpunan kosong, lalu himpunan yang anggotanya 1. Nah, ada A, ada B, lalu himpunan itu sendiri, karena ini cuma 2 anggota. A, B. Kan benar nih, ketika 2 anggota, maka banyaknya himpunan bagiannya adalah 2 pangkat. Berapa anggota? 2. 2 pangkat 2 berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. Sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk nomor 2, himpunan B yang anggotanya adalah A. Di sini kita lihat, banyaknya anggota B adalah 1. Maka banyaknya himpunan bagiannya 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. Yaitu ada himpunan itu sendiri dan himpunan kosong. Contoh selanjutnya, diketahui himpunan A sama dengan A, B, C. Tentukan semua himpunan kuasa dari himpunan P. Nah, di sini NA-nya berapa? 3, karena dia punya 3 anggota. Himpunan bagian dari himpunan A adalah sebagai berikut. Nah, ingat, kalau di sini kan karena ditanyakan, maka kita tulis lagi himpunan segitiga parsialnya. Segitiga Pascal, sorry. 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Di sini kan ada 3 anggota. Ini ingat, ini 0 anggota. Ini 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota. Berarti yang ini ya, kita menggunakan yang 1, 3, 3, 1. Ini maksudnya apa? Jadi di sini ada himpunan yang anggotanya 0 adalah himpunan kosong. Nah, jadi barisan yang ini tuh, satu pertama tuh ini selalu himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan yang anggotanya 1. Ada berapa? Ini kan 0 nih, yang kosong tadi ada 1. Terus yang anggotanya 1 ada 3. Di sini ada A, himpunan B, dan himpunan C. Lalu himpunan yang anggotanya 2.
1, 3, 3 lagi di sini. Maka ada 3, yaitu himpunan A, B, himpunan A, C, dan himpunan B, C. Lalu yang terakhir, himpunan yang anggotanya 3 adalah, sini kan 1. Ya, cuma 1, yaitu himpunan dirinya sendiri. Maka himpunan A, B, C. Jadi bisa dilihat dari sini. Ini untuk himpunan kosong, ini untuk himpunan yang memiliki 1 anggota, ini untuk yang 2 anggota, dan ini himpunan dirinya sendiri, yaitu 3 anggota. Jadi, anggota himpunan kuasa dari himpunan A adalah, ini dituliskan semua yang tadi, dan banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A, yaitu 2 pangkat banyaknya anggotanya, kan tadi 3 nih, A, B, C. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kita tulisnya 2 kali 2 kali 2 ya. Jangan 2 kali 3, karena ini kan 2 pangkat 3. Jadi 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Nah, kita masuk ke materi kesamaan dua himpunan. Dua himpunan X dan Y dikatakan sama jika dan hanya jika X subset Y atau X merupakan himpunan bagian dari Y dan Y merupakan subset X. Dinotasikan dengan X sama dengan Y. Selanjutnya, jika NX sama dengan NY, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Kita lihat ke contoh. Di sini ada himpunan A yang anggotanya A, B, C. Maka bisa kita lihat banyaknya anggotanya kan ada 3 ya. NA sama dengan 3. Maka banyaknya himpunan bagiannya ada 2 pangkat 3 berapa? 8. Kita uraikan himpunan bagiannya apa saja. A sama dengan, ada himpunan kosong pertama, lalu himpunan yang hanya 1 anggota, himpunan yang 1 anggota, himpunan yang 2 anggota juga ada 3, A, B, lalu A, C, lalu B, C, dan himpunan yang memiliki 3 anggota atau himpunan itu sendiri. Nah, seperti ini. Selanjutnya, yang himpunan B, di sini kan BAC. Banyaknya anggotanya berapa? Sama, ada 3 juga. Maka himpunan bagiannya sama, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sini kita tulis himpunan bagian dari B. Sama, ada himpunan kosong, lalu himpunan yang anggotanya 1, A, lalu ini C, himpunan yang anggotanya 2, B, A, B, C, A, C, dan himpunan itu sendiri, B, A, C. Nah, bisa kita lihat di sini, ingat ke sifat himpunan yang pertama tadi sudah dijelaskan, bahwa ketika suatu himpunan yang anggotanya sama, tapi penulisannya berbeda, itu tidak merubah himpunan. Dan di sini dilihat, himpunan bagian dari A di sini merupakan himpunan B, dan himpunan bagian dari B juga merupakan himpunan bagian dari A. Maka bisa kita sebut A subset B atau B subset A. Maka kita sebut himpunan A sama dengan himpunan B, meskipun di sini urutannya berbeda. Kita lihat contoh yang kedua, di sini ada C sama dengan himpunan yang anggotanya D, E, F, sedangkan D, himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Bisa kita cari NC-nya, di sini NC-nya 3, maka himpunan bagiannya 2 pangkat 3, yaitu 8. Kita uraikan juga himpunan bagiannya apa saja. Ada himpunan kosong, ada himpunan D, himpunan E, himpunan F, lalu yang memiliki 2 anggota, ada DE, ada DF, ada EF, dan ada himpunan itu sendiri, DEF. Nah, selanjutnya, untuk himpunan D, kita cari juga banyaknya anggotanya, yaitu 3. Maka, untuk banyaknya himpunan bagiannya, 2 pangkat 3 sama 8. Kita tulis juga uraikan, ada himpunan kosong,
himpunan yang 1 anggota, 2, terus 3, lalu yang 2 anggota, ada yang 2 anggota ini, lalu 3 anggota atau himpunan itu sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini, himpunan bagiannya dari C dan D ini kan berbeda nih. Yang ini ya ada himpunan D, ada himpunan E, lalu ada himpunan F juga. Sedangkan yang di bawah angka 1, 2, 3 kan tidak sama nih anggotanya. Maka ini bukan himpunan yang sama. Tetapi karena di sini banyaknya anggotanya sama, NC sama dengan ND, maka kita sebut himpunan C ekuivalen dengan himpunan D. Karena banyaknya anggotanya sama. Oke, sekian video untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, boleh komen video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.